Puji Tuhan. Selamat pagi. Sebelum kita membaca renungan firman Tuhan, kita mau berdoa mengawali pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan memimpin, menjaga, dan melindungi hidup kami. Sepanjang hari ini, Tuhan tolong sertai. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tema pagi hari ini adalah hidup sama seperti rumput. Hidup sama seperti rumput. Sedangkan ayat pokok dari 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Puji Tuhan. Firman Tuhan memberi gambaran bahwa hidup manusia seperti rumput dan bunga yang hidup singkat saja. Tetapi kuasa firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kalau kita masih hidup, itu semua anugerah dan kemurahan Tuhan saja yang berlaku. Kalau kita masih bisa hidup dan sehat, itu semua karena pemeliharaan Tuhan saja. Firman Tuhan, pedoman hidup kita, yang menjadi pelita dan terang bagi hidup orang percaya. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hidup adalah pemberian Allah. Mari kita menghargainya dengan hidup sesuai firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajar, jangan hidup seperti orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang arif. Orang yang bebal akan menjadi orang bodoh karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Jadilah orang arif yang terus-menerus mau belajar firman dan kehendak Tuhan. Firman Tuhan mencatat, hari-hari ini adalah jahat dan akan datang masa yang sukar. Firman Tuhan sedang digenapi. Mari kita bersikap berjaga-jaga, waspada secara rohani. Sebab itu, bagaimana kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk mengisi sisa hidup yang Tuhan berikan. Mari kita belajar dari firman Tuhan, sehingga semakin hidup bijaksana, sehingga sepanjang hari ini kita melakukan yang benar dan bermanfaat. Sebagaimana firman Allah katakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita menjalani hidup dengan tangan kita bekerja sebaik-baiknya, dan dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan,
maka kita akan melihat penyertaan dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Seperti dikatakan Yesaya 35 ayat yang ketiga, kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Semangat dari Tuhan, itulah kekuatan kita. Izinkan firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Dalam waktu yang terbatas saat ini, mari kita menjalani hidup yang singkat, menjadi hidup yang memberi dampak yang baik, yang berguna bagi diri sendiri dan sesama. Melakukan kehendak Tuhan sampai waktunya hidup kita berakhir. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mari kita menjaga iman dan memelihara iman kita sampai Tuhan memanggil kita masuk dalam hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kita mau berdoa pagi hari ini. Kita tundukkan kepala sebentar. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, sebab kami mau memakai hidup kami yang sementara ini untuk menjadi terang dan garam, sehingga kami bukan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Kristus, melainkan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus tolong kami dan mampukan kami melakukan firman-Mu. Pimpinlah perjalanan hidup kami ya Tuhan. Tuhan jaga, pelihara, dan melindungi dimanapun kami berada. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dan siapapun yang mengikuti doa pagi ini. Bagi mereka yang bekerja di kantor, bagi ibu-ibu rumah tangga, anak-anak-Mu yang mengikuti sekolah, kiranya di dalam nama Yesus Tuhan tolong. Mereka yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus menolong, sehingga tepat waktunya Tuhan memberi yang terbaik. Setiap persoalan yang ada dalam jemaat Tuhan, kiranya di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan tolong. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati pelayanan mereka dan memberkati keluarga mereka. Kami berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran menteri dan pimpinan yang ada. Tuhan memberkati usaha menangani pandemi. Kiranya Tuhan juga bekerja. Setiap usaha penginjilan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, sehingga semakin banyak yang diselamatkan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.